Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan, yang kami cintai semua, siswa-siswi kelas 7, kita masuk dalam materi pembelajaran PKN di minggu keempat. Dalam materi yaitu proses perumusan Pancasila sebagai dasar. Ini merupakan materi bab 1 dan juga merupakan materi rangkuman yang saya buat menggunakan slide. Dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pertama kali yaitu adanya pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. BPUPKI merupakan organisasi yang dibentuk oleh bangsa Jepang. Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk BPUPKI. Badan ini dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Jenderal Kumaichi Harada, yaitu sebagai komandan pasukan Jepang untuk Pulau Jawa pada tanggal 1 Maret 1945, mengumumkan pembentukan BPUPKI itu sendiri. Selanjutnya, pada tanggal 28 April 1945, diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI dalam upacara resmi dilaksanakan di gedung Chosang-in. Itu merupakan gedung Pancasila sekarang ini. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Wakilnya yaitu dari perwakilan Jepang Ichibagase Yoshio dan wakil dari pihak Indonesia RP Suroso. Jumlah anggota BPUPKI sendiri itu ada 63 orang anggota dari keseluruhan wakil Indonesia, ditambah 72 orang dari 7 orang dari pihak Jepang. Ini merupakan suasana sidang BPUPKI pada masa sidang yang pertama. Setelah terbentuk BPUPKI, segera mengadakan persidangan, yaitu persidangan yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas dasar negara untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang disampaikan oleh beberapa tokoh, yaitu pertama M.R. Muhammad Yamin, M.R. Supomo, dan I.R. Soekarno. Pendapat pertama M.R. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, pemikirannya diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang intinya ada 5 sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini adalah gagasan dari M.R. Muhammad Yamin. Selanjutnya yang kedua, M.R. Supomo dalam pemikirannya dalam hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 bahwa pemikirannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu negara akan dibentuk hendaklah negara yang integralistik berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Itu merupakan pendapat dari
M.R. Supomo. Selanjutnya ada I.R. Soekarno. Pada tanggal 1 Juni, I.R. Soekarno mendapat kesempatan untuk menyampaikan gagasannya. Ada 5 gagasannya, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kelima asas tersebut diberi nama Pancasila. Sesuai dengan saran teman yang ahli bahasa Indonesia, yaitu Ahmad Subardjo beserta Muhammad Hatta. Nah, kenapa diberi nama Pancasila? Menurut Soekarno, ini memiliki makna. Ya, makna panca yang berarti 5, sila itu berarti asas atau dasar. Jadi 5 asas atau 5 dasar. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni ini kita peringati sebagai hari lahir istilah Pancasila. Ya, yang sering kita rayakan setiap tahun tanggal 1 Juni, yaitu diperingati hari lahir Pancasila atau istilah Pancasila. Pada masa persidangan kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, masa persidangan pertama BPUPKI berakhir. Tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. PKI akan reses, yaitu istirahat. Ya, ada jedahnya terlebih dahulu selama 1 bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang, yaitu disebutnya Panitia 9. Di sini ada garis bawahi Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang, memiliki tugas menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar. Panitia 9 bekerja keras sehingga pada tanggal 22 Juni berhasil merumuskan dasar negara untuk negara Indonesia merdeka. Ya, rumusan itu oleh M.R. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ya. Adapun anggota Panitia 9 terdiri atas yang pertama I.R. Soekarno sebagai ketua, Abdul Kalam Muzakir, Drs. Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Muhammad Abdul Hasim Wahid Hasim. Anggota Panitia 9 selanjutnya ada Haji Agus Salim, Ahmad Subardjo, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan A.A. Maramis. Ini merupakan anggota Panitia 9. Selanjutnya, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua. Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli, pada masa persidangan ini BPUPKI membahas tentang rancangan UUD. Ya, UUD itu seperti halnya kita lihat seperti ini. Ya, ini kita bisa melihat UUD itu dalam ringkasan kecil. Ternyata dibentuknya itu oleh para tokoh pendiri bangsa kita. Ada beberapa kelompok kecil yang diketuai oleh M.R. Supomo. Ya, dianggotakannya sebagai berikut: Wongso Negoro, Ahmad Subardjo, Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan kebahasannya oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Husein Jayadiningrat, Haji Agus Salim, dan M.R. Supomo. Nah, ini panitia intinya oleh M.R. Supomo. Setelah itu disempurnakan kembali oleh panitia penghalus bahasa. Jadi segala perbaikan kosakata ataupun penggunaan katanya lebih tepat yaitu oleh panitia penghalus bahasa. I.R. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang UUD pada sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli. Laporannya 3 hal, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar berupa batang tubuh. Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945, diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945, dilaporkan hasil kerja penyusunan UUD 1945. Laporan ini diterima dalam sidang pleno. Jadi,
segala hal yang disampaikan dalam BPUPK itu sendiri semuanya adalah musyawarah mufakat atau kesepakatan bersama. Setelah perundingan sidang kedua BPUPK berakhir, maka BPUPK itu sendiri sudah selesai masa tugasnya, digantikan oleh pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sebutnya PPKI. Ya, jadi BPUPK itu dibuatkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Untuk menindaklanjutinya, Jepang membentuk PPKI. Ya, PPKI itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan seorang wakil dari Sunda Kecil atau sekarang disebutnya NTT, NTB, dan Pulau Bali, Maluku, serta penduduk Cina. Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menambah anggota PPKI 6 orang lagi, sehingga semua jumlah anggota PPKI berjumlah 27 orang. Nah, ini PPKI itu sendiri dipimpin oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini pun anggotanya ada 27 orang anggota. Mungkin tidak saya sebutkan satu persatu ya. Adapun proses penetapan dasar negara dan konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945, berarti sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI itu sendiri mengadakan sidang yang pertama. Jadi bangsa Indonesia itu sudah berjuang penuh melawan penjajahan, ya. Lalu para pendiri negara itu memikirkan bagaimana dasar negara ataupun landasan negara itu sendiri bisa terbentuk agar Indonesia itu dapat berjaya dan juga berdirinya itu dengan kokoh, ya. Pada sidang ini PPKI membahas konstitusi atau hukum dasar negara Indonesia, presiden dan wakil presiden, serta lembaga yang membantu tugas presiden pada saat itu, ya, Komite Nasional Indonesia Pusat, ya. PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang disahkan oleh BPUPKI. Namun sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh mengadakan pembahasan sendiri untuk menyelesaikan masalah yang kalimatnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini dalam kata sila Pancasila di Piagam Jakarta akan dirubah. Ya, tokoh-tokoh Islam ini yang bahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Ki Haji Wahid Hasim, Tengku Muhammad Hasan. Mereka belum bahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain, terutama tokoh-tokoh Indonesia berbagian timur, merasa keberatan dengan kalimat ini. Karena Indonesia Timur itu mayoritas bukan Islam, tetapi Indonesia itu harus seutuhnya memiliki berbagai macam agama. Ya, jadi kita akan memasukinya. Mereka mengecam mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Ya, jadi kalimat ini memang kalimat yang harus diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, karena para PPK itu, anggota PPK itu memiliki mereka yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ya. Pada sidang PPKI, rancangan UUD berhasil dibahas. Ya. Dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi ini sudah dipaparkan bahwa semua usulan, baik itu sidang PPKI ataupun BPUPKI, merupakan hal-hal yang penting. Ya, jadi untuk materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, selayaknya kita harus tahu sebagai sejarah kita, yaitu sejarah kebangsaan Indonesia itu sendiri. Ya, tetap semangat, selalu mengedepankan jaga kesehatan dan juga jangan lupa mengerjakan soal PJJ di Google Site PKN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.